Satu lagi nih ada cerita ya, hikayatun bainama Dawud alaihissalam jalisun fi sauma'atihi. Sauma'ah itu semacam tempat ibadah, tempat mujahadah atau pertapaan lah kalau ya bahasa gampangnya. Ketika Nabi Dawud ada di sauma'ahnya, ada di tempat pertapaannya, lagi duduk yatlu zabur, membaca kitab Zabur. Itro'a dudatan hamro fiturab. Tiba-tiba matanya memandang cacing warna merah. Di tanah itu ada cacing warna merah. Padahal beliau lagi duduk di tempat pertapaannya, tempat ibadahnya, musolanya atau langgarnya gitu ya, sambil baca Zabur, kitab Zabur. Tiba-tiba matanya melihat ulat warna merah. Dalam hati, faqala fi nafsihi. Nabi Daud dalam hati ngomong, ma'aratallahu fi hadid. Ini kok merah. Buat apa Allah menciptakan semut merah, cacing merah? Apa gunanya? Seolah-olah meremehkan. Ya. Ini kan lagi bicara tentang penyakit hati tadi kan. Jadi dalam hati Nabi Daud itu seolah-olah meremehkan. Allah pakai bikin cacing merah buat apaan? Mending bikin pesawat. Ini kan. Akhirnya apa? Fa'adinallah liduta hatta takallamat. Akhirnya Allah mengizinkan cacing itu untuk bisa bicara. Faqalat, lalu cacing ngomong, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, ammana hari fa'alhamani rabbi an aqula fi kulli yaumin subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah bar alfa marrah. Hai Nabi Allah, Nabi Dawud, ketahuilah bahwa setiap siang Allah kasih ilham. Ilham itu semacam petunjuk. Kalau Nabi dapatnya wahyu, kalau manusia ilham, dapat bisikan hidayah, petunjuk. Agar saya membaca setiap hari subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah 1000 kali. Tadi kan Nabi Daud ngomong dalam hati, ini cacing merah buat apa sih diciptakan gitu kan. Ternyata cacing itu dapat tugas dari Allah. Kalau siang baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha 1000 kali. Wa amma laili, sedangkan di malamnya fa'alhamali rabbi an aqula fi kulli lailatin Allahumma shalli ala Muhammadin Nabil Ummi wa ala alihi wasallam alfa marrah. Kalau malam saya diperintah untuk baca sholawat 1000 kali. Jadi kalau Anda meremehkan saya, untuk apa saya diciptakan? Saya kalau siang ibadah saya baca tasbih 1000 kali, malam sholawat 1000, itu tiap hari wahai Nabi Dawud. Lalu kata semut, fa anta mataqulu hatta astafida minka. Sekarang apa yang kamu baca sehingga saya bisa mengambil manfaat darimu wahai Nabi Dawud? Contoh apa yang kamu berikan kepada saya? Saya sudah tiap hari siang 1000 kali tasbih, malam 1000 kali gitu kan. Fanadima Dawud alaihissalam alah tikori ad-dudah. Akhirnya Nabi Dawud menyesal telah menganggap hina cacing. Wa khofa minallah, kemudian takut kepada Allah, wa taba ilaihi, lalu tobat, wa tawakkal alaihi, dan tawakal kepada Allah. Intinya apa? Ma khalaqta hadza batila. Enggak ada ciptaan Allah yang sia. Semua ciptaan Allah, termasuk babi yang diharamkan, itu pasti ada hikmah. Salah satu hikmahnya apa? Yang pasti buat nguji kita. Babi itu haram, kita diuji. Padahal kalau melihat di YouTube itu babi yang diguling itu, wih, kelihatannya enak banget ya. Tapi haram. Dan ternyata itu ada orang mu'alaf itu ngomong, sebelum saya masuk Islam dulu, daging yang paling enak ya daging babi gitu. Itu kan berarti ujian buat kita ini, gitu kan. Salah satu hikmahnya. Tentu yang lain banyak. Artinya apa? Enggak ada Allah menciptakan sesuatu yang sia-sia. Ma khalaqta hadza batila. Ya, Allah enggak ciptakan ini semata-mata untuk sesuatu yang batil. Ya, makanya jangan pernah meremehkan. Itu sama cacing, apalagi kepada orang. Ada orang udah hitam, pendek, kecil gitu, bau lagi misalnya. Jangan pernah diremehkan. Kita nggak tahu, mungkin hatinya orang itu atau amaliyahnya tiap hari sujud kepada Allah yang kita nggak tahu, ya kan? Atau mungkin memang kelihatannya sekarang dia mabuk, dia maksiat, itu pun nggak boleh dihina. Kenapa? Kita nggak tahu nasib nanti di akhir. Innamal a'mal bi khawatimiha. Orang akan dilihat di akhirnya nanti. Bisa jadi yang hari ini mabuk, akhirnya dapat hidayah, terus akhirnya taubat, mati dalam kondisi taubat. Kita yang ngaku tiap hari sholat ibadah, tiba-tiba murtad,
misalnya, terus mati, kita nggak tahu. Makanya tugas kita kalau ada orang maksiat kita doakan, kasihani dia dengan cara kita doakan, ya Allah ampuni dia, berikan hidayah kepada dia, seperti yang Nabi lakukan ketika Nabi dilempar batu di Taif. Apa yang dilakukan Nabi? Balas dendam? Tidak. Ya Allah ampuni dan berikan hidayah. Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Berikan hidayah mereka ya Allah, yang melempari batu itu ya Allah, mereka melempari batu karena dia belum tahu. Berikan dia hidayah biar tahu. Ini yang dilakukan Nabi. Dulu Nabi pernah sendal kesayangannya dicolong maling, ya. Nabi masih melihat ini orang nyolong, mungkin orang iseng, tapi bisa jadi ini orang nyolong karena betul-betul sudah kepepet, gitu kan. Akhirnya Nabi melihat sisi positifnya, padahal jelas sendalnya dicolong. Apa kata Nabi? Ya Allah, kalau yang nyolong sendal saya orang yang memang betul-betul butuh untuk kebutuhan dia dan keluarganya, betul-betul darurat, ya Allah mohon berikan keberkahan. Didoakan sendalnya dijual jadi berkah karena mau butuh. Tapi ya Allah, kalau dia nyolong padahal dia nggak butuh, cuman iseng, ya Allah jadikan itu dosa terakhir yang dia lakukan. Bisa kita? Bisa nggak? Motornya yang mana?